Balik lagi bareng gua Aditya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita tentang rumah sewa yang angker, dimana kemarin di part 1 belum selesai, dan kita akan lanjutkan lagi di part 2 kali ini. Dan buat kalian yang belum nonton part 1 kemarin, kalian bisa klik link di atas. Jangan lupa juga klik tombol subscribe teman-teman. Langsung saja kita ke ceritanya. Dri, kamu yang di dalam. Cepetan dong, aku udah gak tahan kebelet nih, ucap Fatur. Merasa kesal dari tadi terus-menerus memanggil tapi tidak ada jawaban. Fatur mencoba menyerobot masuk ke dalam kamar mandi. Ternyata pintunya tidak dikunci. Fatur mulai perlahan membuka pintu kamar mandi. Krek, suara pintu terbuka. Perlahan pintu itu mulai terbuka. Saat pintu sudah terbuka, Fatur melihat ada sosok rambut panjang dengan bajunya berwarna merah sedang bercermin. "Milea, kamu Milea ya?" tanya Fatur kepada sosok itu. "Kenapa malam-malam ada di kamar mandi? Sudah malam jangan mandi, dingin. Kamu gak akan kuat, cuci muka aja," ucap Fatur. Sosok itu pun menoleh ke arah Fatur. Mula-mula tersenyum, tapi tiba-tiba mulutnya terbuka lebar dan matanya melotot seperti mau keluar. "Anjir, setan ternyata. Tolong, tolong, ada setan!" Fatur lari terbirit-birit ketakutan menuju kamar Ucil. "Cil, buka pintunya, Cil!" pinta Fatur ketika sudah di depan kamar Ucil. Tapi tidak ada jawaban dari kamar Ucil. Lalu Fatur berlari menuju ke kamar Andri meminta pertolongan. Fatur memanggil-manggil, sama saja tidak ada jawaban dari dalam kamar Andri. "Kebangetan banget kalian, kalau sudah tidur seperti kebo. Aku panggil-panggil dari tadi gak ada yang bangun," ucap Fatur kesal. Badannya gemeteran disertai bercucuran keringat dingin. Bulu kuduknya merinding. Fatur pun merasakan seperti antara mati dan hidup karena suasana yang sangat mencekam pada malam itu. Akhirnya Fatur pun memutuskan kembali ke kamarnya. "Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar," ucap Fatur di sela-sela langkah kakinya menaiki anak tangga berdoa terus-terusan seperti itu menuju ke kamarnya. Entah kenapa dia berdoa seperti itu. Apa dia cuma hafal doa semacam itu, atau mungkin karena sedang lagi gugup saja. "Bu, Fatur takut, Bu," ucap Fatur merengek memanggil ibunya yang jauh di sana. Sesekali Fatur menoleh ke arah belakang. Takut sosok yang tadi ia lihat di kamar mandi mengikutinya. Syukur alhamdulillah sosok itu tidak mengikuti Fatur. Yang ia lihat cuma sesosok anak kecil seperti tuyul sedang tersenyum-senyum. "Aduh, kenapa tiba-tiba ada banyak penampakan hantu sih?" rengek Fatur. Lututnya terasa ngilu. Tak kuasa rasanya Fatur melangkahkan kakinya sampai air matanya berlinang membasahi pipi. Tak kuasa dengan perpisahan ini, ingin rasanya sampai di batas kota. Fatur sudah berada di depan pintu kamarnya. Lalu ia pun segera masuk. Tiba-tiba Fatur dikejutkan kembali melihat sosok mengerikan sedang loncat-loncat di atas ranjangnya. Makhluk itu ternyata yang ia lihat di kamar mandi. Makhluk itu ketawa cekikikan. Fatur cuma terdiam. Ingin rasanya ia berlari, tapi badan terasa kaku sulit untuk digerakkan. "Cium jangan," ucap sosok itu, ternyata adalah kuntilanak. "Cium-cium dasmu, emang aku Milea?" "Plak," ucap Fatur lalu pingsan seketika. Pagi harinya Ucil dan Andri sudah rapih mau siap-siap berangkat kerja. "Fatur udah bangun belum, Dri?" tanya Ucil kepada Andri. "Nggak tahu, tadi aku chat belum ada balasan," sahut Andri. "Paling dia masih tidur, sudah pagi malah masih kerek-kerek," ucap Ucil. Mereka pun naik ke atas berniat membangunkan Fatur. "Woi, bangun dong, kita udah kesiangan nih.
Mau kerja nggak sih? Pinta Ucil membangunkan Fatur. Dih, susah amat nih anak dibangunin, ucap Andri. Jangan bunuh aku, ucap Fatur setelah membuka matanya. Apaan sih? Kamu kenapa? Tanya Ucil. Di mana aku? Aku di mana? Ucap Fatur bertanya seperti linglung. Ya di kamar lu lah, aneh banget sih, sahut Ucil. Oh iya, hehe, ada apaan sih? Ganggu aku lagi tidur aja, ucap Fatur. Ye, udah siang nih, ikut kerja nggak? Buruan sana mandi, tegas Andri. Iya bawel amat sih, kayak mantanku aja kamu Andri, ucap Fatur kepada Andri sambil melangkah pergi ke kamar mandi. Andri, nanti malam aku tidur di kamarmu ya, pinta Fatur kepada Andri di perjalanan. Kenapa mau tidur di kamarku? Udah punya kamar masing-masing juga, jelas Andri. Please, Fatur memelas. Dih, apaan sih? Gak cewek aja ngomongnya, ucap Andri. Emang ada apaan sih Tur? Tanya Ucil kepada Fatur. Semalam aku melihat tuyul sama kuntilanak, serem banget. Kayaknya semalam aku sampai pingsan deh, jelas Fatur. Emang kebangetan banget sih hantu di rumah itu. Aku juga suka terasa sakit badanku kalau habis bangun tidur, ucap Ucil. Ih, serem banget pokoknya. Semalam aku lihat kuntilanak di kamar mandi. Kupikir Mele ya, tapi ternyata Mbak Gun, ucap Fatur. Huhu, dasar kamu keseringan nonton film dolan, jadi lebay, sahut Andri. Ternyata semalam Ucil dan Andri sewaktu Fatur turun mendatangi kamarnya, mereka emang lagi tidak berada di rumah. Mereka lagi pergi keluar cari makan. Tega kalian semalam ninggalin aku di rumah sendirian. Mau makan gak ngajak-ngajak, ucap Fatur. Ya, orang udah aku telepon, aku chat, kamu diem aja, sahut Andri. Yaudah, pokoknya nanti malam aku tidur di kamar kamu ya. Aku takut tidur di kamar atas, pinta Fatur kepada Andri. Ogah, nanti aku gatal-gatal karena tidur bareng cowok. Hah? Bisa aja lu Raisa, ucap Fatur kepada Andri. Malam harinya Andri memilih tukeran kamar sama Fatur. Serius kamu Andri? Mau tidur di atas sendirian? Gak takut? Ada Mbak Gun loh, ucap Fatur menakut-nakuti. Halah, aku gak peduli sama yang namanya gituan. Kita kan bayar, kita lah yang sah menempati rumah ini, bukan para hantu-hantu, jelas Andri. Lalu Andri pun berlalu melangkah ke kamar atas. Cerita ini belum selesai teman-teman, masih ada kelanjutannya di part ketiga, keempat, atau mungkin bahkan ke part 5. Jadi seperti biasa, dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan, sampai jumpa di video berikutnya.